Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa haka imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini bahasan malam ini kayaknya cerita doang ini. Panjang banget ceritanya, ada tiga cerita. Ada tiga cerita yang masih berkaitan dengan berkaitan dengan fadilah membaca lafaz la ilaha illallah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Yang sebelumnya kita bahas hadis-hadis tentang fadilah lafaz la ilaha illallah. Ya, di antaranya adalah la ilaha illallah dapat mentajdid, dapat memperbaharui keimanan dengan lafaz la ilaha illallah disertai dengan istighfar juga ada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang sebelumnya iblis berkata, qala ahlaqtun nasa bidzunub, katanya, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa, dengan perbuatan dosa. Wa ahlikuni bila ilaha illallah, sedangkan manusia katanya menghancurkanku dengan lafaz la ilaha illallah, ya. Wal istighfar dan istighfar, ya. Jadi manusia, jadi setan menghancurkan manusia dengan menggodanya untuk berbuat dosa, tetapi manusia gampang dengan mudah bisa menghapus dosa itu dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Itu adalah keutamaan lafaz la ilaha illallah. Wa haka imamuna Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah menceritakan imam kami yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala, beliau berkata, raaitu bi Makkah, aku melihat di kota Makkah, Nasranian, seorang Nasrani, yud'a bil Asqaf, yang dipanggil dengan Asqaf. Jadi di kota Mekah ada seorang Nasrani yang dilihat oleh Imam Syafi'i yang namanya Asqaf. Wa huwa yatufu bil Ka'bah, dan ia sedang tawaf di Ka'bah. Seorang Nasrani ini sudah masuk Islam, ya, dilihat oleh Imam Syafi'i sedang tawaf di Ka'bah. Faqultu lahu, lalu Imam Syafi'i bertanya kepadanya, lalu aku bertanya kepadanya, malladzi raghibaka an dini abaika, apa yang menyebabkan engkau membenci agama bapak moyangmu? Faqala badaltu khairu minhu. Lalu si Asqaf ini berkata, badaltu khairam minhu. Aku telah menggantinya dengan yang lebih baik. Qultu fa kaifa kana dzalika? Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana itu bisa terjadi? Fahakali annahu raqibal bahra. Lalu ia menceritakan kepadaku, kata Imam Syafi'i, annahu raqibal bahra, bahwasanya ia sedang naik perahu. Ya. Sedang naik perahu di tengah lautan. Qala falamma tawassatna fihi, ketika kami sedang berada di tengah-tengah lautan, inkasaratil markabu, perahunya bocor, pecah. Fasalamtu 'ala lauh, lalu aku mencari selamat dengan memegang sebuah papan. Famazalatil amwaju tudafi'uni, dan ombak terus saja menghantamku, mendorongku, hatta ramatni fi zajiratin min jazairil bahri, sehingga ombak ini melemparkanku pada sebuah pulau di antara pulau-pulau di tengah lautan. Fiha asjarun kathiratun, di dalamnya terdapat pohon-pohon yang banyak, walaha athmarun, dan juga ada buah-buahan, katanya, ahla minasyahdi, yang buah-buahan ini lebih manis daripada madu. Jadi di pulau itu ada banyak pohon-pohonan, banyak buah-buahan yang buahnya itu lebih manis daripada madu. Wa alyanu minaz zabadi, dan lebih lembut daripada keju, katanya. Ya, lebih lembut daripada keju. Wa fiha nahrun jarun adbun, dan di dalamnya terdapat sungai yang mengalir, azbun,
yang sangat tawar, ya, yang sangat menyegarkan. Adbun itu tawar, menyegarkan. Kalau laut kan asin, nah, kalau nahrun itu biasanya adbun, tawar. Qala fakultu alhamdulillah, lalu aku mengucapkan alhamdulillah ala dzalika, ala dzalika, atas hal tersebut. Akulu min hadzal thimar, lalu aku memakan dari buah-buahan ini. Wa asyrabu min hadzal nahri, dan aku meminum daripada sungai tersebut. Hatta ya'tiyallahu ta'ala bil faraj, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kelapangan kepadaku. Falamma dhahaban nahar, ya, ketika siang sudah pergi, jadi menjelang malam gitu ya. Tapi ini kalimat-kalimat Allah di sini bukan berarti dia sudah masuk Islam, belum ini. Belum masuk Islam, ini dia hanya mengucapkan syukur aja. Ya, syukur ya, udah dapat makanan enak gitu. Ya, semuanya serba enak lah. Dapat ketemu dengan sungai yang tawar juga, bisa minum, bisa makan gitu. Enggak kelaparan, sehingga dia merasa bahwa Allah sudah mendatangkan kelapangan kepadanya. Allah ini sini Tuhan lah begitu ya. Falamma dhahaban nahar, tatkala siang mulai hilang, mulai pergi, wajah al-lail, dan datanglah malam. Khiftu ala nafsi minad dawab. Aku mengkhawatirkan diriku terhadap binatang-binatang. Ya, datang malam nih, takut ada binatang buas gitu. Fa'alautu syajaratan, lalu aku naik pohon. Wa nimtu ala ghusnin, lalu aku tidur di sebuah batang pohon, cabang pohon. Falamma kana fi wasatil lail, dan ketika sampai pada tengah malam, wa idza bidabatin, dan tiba-tiba ada seekor binatang, ya, bidabatin ala wajhil ma, di atas permukaan air. Jadi di atas pohon dia melihat ke laut, ada binatang di atas permukaan air. Ya, berarti ini binatang ini gede nih, soalnya kelihatan dari darat yang jauh gitu. Tusabbihullah ta'ala, ia membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilisanin fasih, dengan lisan yang sangat fasih. La ilaha illallah al-ghaffar, dia membaca lafaz la ilaha illallah al-ghaffar, yang maha pengampun. Muhammadun Rasulullah an-nabiyil mukhtar, ya. Jadi dia baca la ilaha illallah al-ghaffar, Muhammadun Rasulullahil nabiyul mukhtar. Ya. Dia membaca kalimat ini dengan sangat fasih katanya. Falamma wasalatid dabah ilal barri, ketika hewan ini sampai ke daratan, idza ra'suha ra'suna amah, ya, tiba-tiba saja terlihat kepalanya seperti kepala burung. Nama itu burung dara, ya, nama burung. Wa wajhuha wajhu insan, tetapi wajahnya wajah manusia. Ya, kepalanya kepala burung tapi kayak wajahnya wajah manusia. Wa qawaimuha qawaimu ba'ir, dan kakinya kayak kaki sapi, ya. Ba'ir tuh kayak onta. Kakinya kayak kaki onta. Kepalanya kepala burung tapi mukanya muka orang. Kakinya kaki onta, ya. Wa dzambuha dzambus samakah, tapi buntutnya kayak buntut ikan. Ya, buntutnya buntut ikan. Fa khiftu ala nafsil halakah, lalu aku khawatir terhadap diriku, takut mati. Ya, takut mati. Waduh. Gitu ya. Fanazaltu minasyajarati, lalu aku turun dari pohon, wa walaitu hariban, lalu berpaling dan kabur gitu. Ya, lari. Faltafatat ilayya, lalu nih hewan ini menoleh kepadaku. Wa qalat, lalu dia berkata, kif, berhenti kamu. Wa illa halakta, kalau tidak berhenti kamu mati. Fa waqaftu, lalu aku berhenti. Fa qalat li, lalu ia bertanya kepadaku, ma dinuka, apa agamamu? Fa qultu nasraniyah, aku menjawab, nasraniyah, agamaku Nasrani. Fa qalat waihaka ya khasir, celakalah kamu wahai orang yang rugi. Irji ilal hanifiyah, kembalilah kamu kepada agama yang lurus. Fa innaka qad halalta bi fana'i qaumin min mu'minil jin, sesungguhnya engkau telah berada di halaman kaum dari jin-jin yang beriman. Ya, jadi ini ada di tempatnya jin-jin yang beriman.
Ketahuilah kamu ke dalam agama yang lurus, sesungguhnya kamu ini berada di tempat jin-jin yang beriman. Gitu. La yanju minhum illa muslimun. Tidak akan selamat dari mereka kecuali orang muslim. Fakultu wa kaifal Islam. Lalu aku bertanya, bagaimana Islam itu? Qalat, ia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fakultuha, lalu aku membacanya. Summa qalat, lalu summa qalat tiddabatu. Lalu hewan ini berkata, turidul maqam mahuna amad rujuk. Kamu mau tetap tinggal di sini apa mau balik? Gitu. Ya. Padahal di sini enak ya, buah-buahannya aja tadi lebih manis daripada madu. Ya, seenak-enaknya di negeri jin ya enggak. Turidul maqama huna amir ruju ila ahlika. Apakah kamu mau tinggal di sini atau kembali ke keluargamu? Fakultu ar-ruju'a ila ahli. Lalu aku berkata, aku mau kembali ke keluargaku. Faqalat, lalu ia berkata, umkus makanaka. Maka tinggallah di tempatmu hatta yajtaza bika markabun, sampai nanti ada perahu yang lewat kepadamu. Famakatsu makani, lalu aku diam di tempatku. Wa nazalatid dabah fil bahri, dan hewan ini kembali ke lautan. Famaghabat an aini, tatkala ia menghilang dari pandanganku. Hatta marra markabun, sampai datanglah perahu, ya, sampai lewatlah perahu. Warukabun, dan beberapa penumpang. Fasyartu ilaihim, lalu aku memberikan isyarat kepada mereka. Fahamiluni, dan mereka membawaku. Faidza fil markabi, dan di dalam markab, di dalam perahu, itna asyara rajulan, terdapat 12 orang laki-laki. Kulluhum nasoro, semuanya orang-orang Nasrani. Tuh. Fa akhbartu khabari, lalu aku menceritakan kepada mereka kabarku. Wa qasastu alaihim qissati, dan mengkisahkan kepada mereka kisahku. Ya. Fa aslamu kulluhum, maka semuanya menjadi masuk Islam. Tuh, ya. Nah, ini jadi laki-laki ini yang ditemui oleh Imam Syafi'i di Mekah ini masuk Islam gara-gara dia ketemu dengan jin yang Islam. Tuh. Jinnya yang kabur sama balongnya. Ini adalah salah satu fadilah dari lafaz la ilaha illallah. Kemudian wahaka Syekh Abdullah Al-Yafi'i. Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah taala bercerita fi kitabih, dalam kitabnya Raudhur Rayyahin, dalam kitab namanya Raudhur Rayyahin, annahu kana fil umamil madiyah, dahulu katanya pada umat-umat terdahulu. Tidak umat-umat terdahulu ini berarti umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Islam, ya. Malikun, ada seorang raja, tamarrada ala rabbih, yang dia membangkang terhadap Tuhannya, doraka kepada Tuhannya. Faghazahul muslimun, lalu orang-orang Islam ini memerangi raja tersebut. Fakhadhuhu asiran, dan membuatnya menjadi tawanan. Berarti kalah ya, kalah perang dijadiin tawanan sama orang-orang muslim, raja tersebut, ya. Faqalu, lalu orang-orang muslim ini berkata, bi ayqatlatin naqtuluhu, dengan cara apa kita akan membunuhnya, ya. Fajtama'a rayuhum, lalu sepakatlah mereka ala ayyaj'alu lahu kumkuman aziman, untuk membuat untuk raja tersebut sebuah kumkum, itu panci yang besar, gidir lah gitu ya, panci yang besar, ya. Wa ja'aluhu fihi, dan mereka menjadikannya ia berada di dalamnya. Wa tuwqida tahtahu an-nar, wa tuwqida tahtahu an-naru, ya. Kemudian dia nyalakan api di bawahnya. Tuh. Faqalu wala yaqtuluhu, tetapi mereka tidak membunuhnya hatta yudhikuhu adzaban, hatta yudhiku ta'mal adzab, sehingga raja ini bisa merasakan sakitnya siksaan. Jadi di sedikit-sedikit itu membunuhnya tuh. Dia nyalain api di bawah gidir tersebut, tapi enggak buru-buru langsung matang ini. Ya. Dia tidak membunuhnya, jadi sehingga si raja ini bisa ngerasain sakitnya gitu. Ngerasain sakitnya siksaan. Fa fa'alu dzalik. Lalu orang muslim ini melakukan hal itu. Fa ja'ala yad'u alihatahu. Lalu si raja ini
menjadi berdoa kepada Tuhannya. Alihatahu kepada Tuhannya, karena Tuhannya banyak. Alihatahu wahidan ba'da wahidin, satu-satu dia panggil Tuhannya. Ya fulan, innama kuntu a'buduka ankidni. Ya fulan, wahai fulan. Ya, dulu katanya aku menyembahmu, ankidni, maka selamatkanlah aku mimma annafi, yang aku sedang berada di dalamnya. Falamma ra'al alihata, tatkala ia melihat Tuhannya, la tughni anhu syai'an, tidak membutuhkannya, ya, artinya enggak ada pertolongan sama sekali nih. Ya. Rafa'a rasahu ila sama, lalu ia menengadah, mengangkat kepalanya ke langit, ya. Wa qala, dan ia berkata la ilaha illallah, lalu ia membaca la ilaha illallah wa da'a mukhlishan, lalu dia berdoa dengan ikhlas. Ya, pokoknya masuk Islam lah ya. Tapi ini kan Islamnya adalah Islam sebelum Rasulullah SAW, karena pada dasarnya semua agama yang Allah turunkan semuanya Islam, ya, semuanya Islam. Jadi la ilaha illallah, masuk Islam lah dia, karena Tuhan yang dia panggil nggak ada yang datang, nggak ada yang nolongin. Wada mukhlison, kemudian dia doa dengan ikhlas banget gitu. Fasabballahu alaihi mas'aba ma'in minas sama, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, menurunkan hujan dari langit. Fa'atil kannaro, dan memadamkan api tersebut. Allah turunkan hujan sampai api tersebut mati. Waja'atir rihun, lalu datanglah angin. Fahtamalat dzalikal kumkuma, dan membawa kumkum tersebut. Datanglah angin yang besar sehingga angin tersebut membawa panci tersebut. Panci tersebut terbang tuh dengan angin. Waja'alat taduru bihi bainas sama wal ard, dan menjadikan ia berputar-putar antara langit dan bumi. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dan dia terus saja baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Karena sudah merasa diselamatkan gitu. Ya, aman. Faqadzafathu ila qaumin la ya'budunallaha azza wa jalla, dan faqadzafathu, lalu angin tersebut melemparkannya kepada sebuah kaum la ya'budunallaha azza wa jalla, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dan ia terus saja membaca lafaz la ilaha illallah. Dia baca terus la ilaha illallah. Fastakhrajuh, dan kaum tersebut mengeluarkannya dari panci tersebut. Wa qalu, dan mereka berkata, waihaka malaka, celakalah kamu, apa yang terjadi pada dirimu? Faqala, lalu ia berkata, ana malikun bani fulan, aku adalah rajanya Bani Fulan, raja di kota Kenanga. Bani Fulan gondong le. Ya. Kana min amri wa khabari kaita wa kaita, ya. Ya, jadi ceritaku adalah seperti ini, diceritakanlah kisahnya. Ya, jadi kana min amri kaita wa kaita, ini dia menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Wa qassa alaihimul qissa, dan menceritakan kisahnya. Fa amanu, ya. Kemudian akhirnya mereka semuanya menjadi beriman tuh kaumnya, gara-gara lafaz la ilaha illallah. Tuh, ya. Nah, cerita yang ketiga. Wa hukiya aidan fihi, diceritakan juga fihi dalam kitab Raudhur Rayyahin an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi, ya, dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Qala, beliau berkata, sami'tu fi ba'dil athar, ya, Abi Zaid Al-Qurtubi ini berkata, saya mendengar dalam sebagian athar, ya. Athar ini adalah qaulus sahabah, anna man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali. 70.000 long, 70.000 Kuat dia bang. Walong yang enggak. Ya. Sab'ina alfa marratin, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Ya. Kanat lahu fidaan. Ya. Kanat lahu fidaun minan nar. Kanat lahu fidaan minan nar, maka itu bisa menjadikan tebusan baginya dari api neraka. Jadi 70.000 lafaz la ilaha kita baca itu bisa menjadikan tebusan kita dari api neraka. Sudah lah, waktunya kapan itu? Seharian gitu. Nah, ini adalah zikir yang tidak terkait dengan waktu lah. Jadi tidak disebutkan waktunya. Berarti kapan saja boleh. Ya, berarti nggak harus sekali langsung khatam. Pokoknya 70.000 kali lu hatamin. Ya.
Qurtubi yang ngomong. Emang Qurtubi. Iya. Habis Al-Qurtubi ini Pak. Coba itu. Mulu Ustaz Soleh ya. Enggak 100 gitu ya. Maghrib bisa. Tapi ini kalau lihat ceritanya nanti ini perlu harus diniatkan ya. Niat ini. Kata Imam Qurtubi, fa'amiltu ala dzalika. Lalu aku amalkan hal tersebut. Jadi Imam Qurtubi ini mengamalkan ini rajaan barakatal wa'di, dengan harapan adanya keberkahan janji. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala melalui asarnya sahabat, ya. Fa'amiltu minha li ahli. Lalu aku juga mengamalkannya ya sebagian untuk keluargaku. Jadi dia amalin buat keluarganya 70.000 kali ini saya hadiahkan buat keluargaku gitu. Ya, wa amiltu minhu a'malan iddakhartu halin nafsi. Lalu aku amalkan lagi sebagiannya untuk simpananku. Jadi dia baca buat keluarganya, ya, jadi sebagian lagi dia baca buat dirinya sendiri. Pokoknya diamalkan tuh dia sama Imam Qurtubi ini. Wa kana idzaka yabitu ma'ana syabun. Dan pada saat itu katanya ada seorang pemuda yang menginap bersama kami. Menginap di rumahnya Imam Qurtubi ini. Yuqalu, yang diceritakan annahu, bahwa pemuda ini yukashifu fi ba'dil awqat bil jannah wan nar. Ini pemuda kasyaf. Jadi menurut cerita ini pemuda kasyaf lah yang bisa melihat surga dan neraka pada waktu-waktu tertentu. Pada sebagian waktu dia bisa melihat neraka, bisa melihat surga. Ini mukasyif lah. Wa kanatil jama'atu tarolahu fadlan ala sigari sinnihi. Dan sebagian jamaah itu melihat bahwa nih pemuda ini punya kelebihan ya pada usia yang sangat muda. Ya pokoknya ini udah terkenal lah, ma'ruf ini laki-laki ini, pemuda ini punya kelebihan pada usia yang masih muda. Ya. Wa kana fi qalbi minhu syai', dan dalam hatiku ada sesuatu kepadanya. Ini benar apa kagak gitu ya. Jadi ada sesuatu. Ya, wa kana fil qalbi minhu syai', ada syai' dalam hatiku kepadanya. Fattafaqo, ada keraguan lah gitu. Fattafaqo an nastad'ana ba'dul ikhwan ila manzilihi. Kebetulan pada saat itu ya, ada tetangga sebagian saudara istad'ana, mengundang kami ila manzilihi ke rumahnya. Fanahnu tanawalu ta'am, natanawalu ta'am ya. Lalu kami katanya di rumah dijamu makan-makan gitu ya. Wasyab ma'ana, dan pemuda itu juga ikut bersama dengan Imam Qurtubi ya, ngikut di kondangan ya, diundang sama saudaranya untuk makan-makan nih, ikut bersama kami katanya. Idh soha soyhatan munkaratan, tiba-tiba dia menjerit sejadi-jadinya. Soyhatan munkaratan, jeritan ya, nggak tahu dah jeritannya bagaimana, pokoknya jeritan ya. Wajtama fi nafsihi, lalu orang-orang berkumpul pada dirinya. Wahwa yaqulu, lalu ia berkata, ya am, wahai paman, hadhihi ummi finnar. Ya Allah, paman, ibuku sedang dalam neraka katanya. Ibunya dalam neraka. Wahwa yasihu bisiyahin azim, dan dia terus berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Yang lihat emaknya di neraka, dia nggak tega kali ya, gitu ya. Teriakan yang sangat kencang, la yashukku minhu man sami'ahu anhu an amrin. Gitu. Dan orang yang mendengarnya tidak ragu bahwa dia itu memang nyata melihat gitu. Bukannya ngadi-ngadi. Bukan ngada-ngada nih. Kalau kita kan banyak yang acting, kalau ini mau orang tuh ketika melihatnya pun yakin gitu, karena memang dia sudah terkenal orang yang punya kelebihan lah gitu. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aj. Tatkala aku melihatnya apa yang terjadi pada dirinya yang mengganggu kan ya, yang mengganggu. Qultu fi nafsil yaum. Qultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku dalam hatiku ya. Qultu fi nafsi, berkata dalam hati ya. Al yauma ujarribu sidquhu. Hari ini akan aku buktikan kebenarannya. Al yauma ujarribu sidquhu. Ya, begitu melihat yang terjadi, karena semakin terganggu nih, benar apa enggak sih ini sebenarnya ini? Nah, sehingga kata Imam Qurtubi ini, hari ini akan kubuktikan nih. Akan kubuktikan kebenarannya, benar enggak apa yang diucapkannya itu. Falhamanillahu sab'ina alfan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku untuk membaca 70.000 kali membaca lafaz la ilaha illallah. Walam yattali ala dzalika ahadun, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi tiba-tiba wah,
Kayaknya aku baca ini aja nih. Membaca 70.000 kali ya. Membaca lafaz la ilaha illallah. Walam yattali ala dzalika ahadun illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang itu hanya dirinya saja yang membaca, enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Fakultu fi nafsi, lalu aku berkata dalam hatiku, al atharu hakun. Asar ini adalah benar. Ya. Walladzina rawauhu shadiqun, dan orang-orang yang meriwayatkan asar ini juga orang-orang yang benar. Jadi ini yakin bahwa asar ini benar, dan orang-orang yang meriwayatkannya pun dan orang-orang yang benar. Lalu ia membaca Allahumma inna sab'ina alfan, ya. Allahumma ya Allah inna sab'ina alfan, sesungguhnya yang 70.000 ini fida'a hadhil mar'ati ummi hadza syabi. Ya. Yang 70.000 kali ini, ya, aku jadikan tebusan untuk perempuan emaknya laki-laki ini. Emaknya pemuda ini. Yang kasap itu, karena tadi dibilang emaknya sedang dalam api neraka, sedangkan 70.000 itu bisa menjadi tebusan. Maka dibacakan 70.000 itu, dan dia memintakan kepada Allah, ya Allah, ini yang 70.000 ini saya tebus untuk perempuan ini, ya, perempuan emaknya pemuda ini. Famastamamtu al-khatir fi nafsi, belum lagi aku menyelesaikan, ya, bukan menyelesaikan ucapanku dalam hati. Ya, belum selesai ngomong nih, baru juga ngomong gitu doang nih, belum selesai ngomong, ya, belum selesai ngomong dalam hatinya, ya, fi nafsi, belum tuntas ngomong. An qala, lalu tiba-tiba si pemuda ini berkata, ya am, wahai paman, hahiya ukhrijat, alhamdulillah, lihatlah, katanya, ibuku sudah dikeluarkan oleh Allah, alhamdulillah. Berarti ini insyaallah 70.000 kali. Dan ini, ya, kalau melihat riwayatnya, kita semua juga kembali kepada husnudzon kita, ya, kepada baik sangka kita kepada para ulama, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu kita punya orang tua, kita punya saudara, yang orang-orang yang kita cintai, ya, kita bacakan ini. Semoga itu bisa menjadi tebusan. Yang penting orang yang kita mau tebus ini orang yang beriman. Ya, kalau yang nggak beriman, jangan tebus-tebus. Ya kagak, itu mah udah. Ya. Allah juga ogah ngangkatnya. Ya. Orang yang tetap, ya, walaupun ini merupakan tebusan, tetap yang kita tebus adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah 3 hikayat ini semuanya tentang fadilah dalam lafaz la ilaha